Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Ulfa Oktaviani Nurafifah dari jurusan Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Nah, di sini aku ingin berbagi sedikit materi terkait persamaan adveksi difusi satu dimensi dan dua dimensi. Apa sih itu pemodelan oceanografi? Pemodelan numerik oceanografi merupakan suatu sistem yang mempelajari fenomena oceanografi ke dalam suatu persamaan numerik. Nah, dengan adanya pemodelan oceanografi dapat membantu mempresentasikan fenomena oceanografi sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya, pengertian adveksi difusi. Persamaan adveksi difusi berasal dari persamaan diferensial parsial, di mana persamaan tersebut merupakan suatu persamaan yang menyatakan hubungan suatu fungsi terhadap derivatif-derivatifnya. Persamaan adveksi difusi merupakan salah satu bentuk dari persamaan diferensial parsial. Selanjutnya, apa sih itu adveksi? Adveksi merupakan suatu persamaan yang menggambarkan mekanisme transportasi suatu gas atau zat cair dengan arah tertentu. Jadi, adveksi ini dipengaruhi oleh kecepatan aliran. Selanjutnya, yaitu persamaan difusi. Persamaan difusi merupakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi ini bukan digerakkan oleh adanya kecepatan aliran, melainkan konsentrasi yang menyebar. Contohnya, ketika kita meneteskan suatu kopi ke satu gelas air, di mana konsentrasi kopi tersebut akan menyebar dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dari kedua persamaan tersebut, didapatkan persamaan adveksi difusi. Persamaan adveksi difusi merupakan persamaan yang menggambarkan modelan yang disebabkan adanya transportasi yang disertai dengan proses difusi. Contoh dari persamaan adveksi difusi yaitu digunakan untuk pemodelan transportasi polutan. Selanjutnya yaitu persamaan adveksi difusi satu dimensi. Persamaan adveksi satu dimensi dapat dirumuskan do F per do T sama dengan minus U do F per do X, di mana F merupakan konsentrasi suatu yang terlarut, U merupakan kecepatan, T merupakan waktu, dan X merupakan arah sumbu. Selanjutnya yaitu difusi satu dimensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Do F merupakan do T sama dengan AD do kuadrat F per do X kuadrat, di mana X merupakan konsentrasi, AD merupakan koefisien difusi, T merupakan waktu, X merupakan arah sumbu horizontal. Di mana kalau proses persamaan difusi ini dipengaruhi adanya koefisien difusi. Selanjutnya dari kedua persamaan tersebut didapatkan persamaan adveksi difusi satu dimensi, yaitu do F per do T sama dengan min U do F per do X plus AD do kuadrat F per do X, di mana F merupakan konsentrasi suatu yang terlarut, T merupakan waktu, U merupakan kecepatan, D merupakan koefisien difusi, dan X merupakan arah sumbu horizontal. Jadi, persamaan adveksi difusi satu dimensi ini diproyeksikan ke dalam sumbu X saja maupun sumbu Y saja. Selanjutnya diskritisasi adveksi difusi satu dimensi. Sebelumnya, apa sih itu diskritisasi? Diskritisasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecah domain atau daerah perhitungan menjadi beberapa daerah kecil yang disebut dengan grid, mesh, ataupun sel. Metode eksplisit AFRI untuk
adveksi. Nah, dalam metode ini menggunakan persamaan beda hingga. Persamaan beda hingga dengan metode ini yaitu menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat ke arah kecepatan, yaitu pada U-nya. Jika U lebih dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur. Sedangkan U kurang dari 0 digunakan pendekatan beda maju. Selanjutnya metode beda hingga untuk persamaan difusi. Persamaan beda hingga metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Bila indeks N untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan AD dianggap konstan. Selanjutnya yaitu persamaan adveksi difusi dua dimensi yang terdiri dari adveksi dua dimensi di mana do F per do T sama dengan minus U do F per do X minus V do F per do Y. Nah, adveksi dua dimensi ini diproyeksikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Selanjutnya, difusi dua dimensi, di mana persamaannya sebagai berikut. Do F per do T sama dengan AD do kuadrat F per do X kuadrat plus AD do kuadrat F per do Y kuadrat. Dari kedua persamaan tersebut didapatkan persamaan adveksi difusi dua dimensi, yaitu do C per do T plus Vx do C per do X plus Vy do C per do Y sama dengan dx do kuadrat C per do X kuadrat plus do Y dy do kuadrat X do kuadrat C per do Y kuadrat, di mana C merupakan konsentrasi arah sumbu X dan Y, V merupakan kecepatan aliran searah X dan Y, D merupakan koefisien difusi arah sumbu X dan Y. Jadi, kalau persamaan adveksi difusi dua dimensi ini diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sedangkan adveksi difusi satu dimensi hanya diproyeksikan terhadap sumbu X saja maupun sumbu Y saja. Selanjutnya, diskritisasi adveksi difusi dua dimensi. Diskritisasi ini menggunakan metode eksplisit upstream, yang mana berikut merupakan persamaan yang dihasilkan dari diskritisasi persamaan adveksi. Selanjutnya, diskritisasi terhadap difusi. Nah, dari kedua persamaan diskritisasi tersebut dapat dihasilkan persamaan berikut. Nah, persamaan adveksi difusi dapat digunakan untuk pemodelan sebaran polutan, sebaran tumbuhan minyak di laut, dan juga pemodelan kualitas air. Nah, berikut merupakan contoh dari pemodelan polutan yang menggunakan persamaan adveksi difusi dua dimensi. Nah, berikut merupakan sebaran polutan yang tersebar secara merata, di mana polutan tersebut bergerak condong ke arah kanan dikarenakan adanya pengaruh dari kecepatan aliran yang bernilai positif, sedangkan lama-kelamaan dari konsentrasi polutan itu konsentrasinya semakin sedikit dikarenakan seiring berjalannya waktu dipengaruhi oleh koefisien difusi, sehingga lama-kelamaan konsentrasi polutannya semakin sedikit. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.